Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi dan seperti kalian lihat saya sedang berada di Masjid Muhammad Cheng Ho. Dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Pramara Putri. Baiklah, sekarang kita di sini sedang berada di salah satu ikonik kota Jambi, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho. Dan juga di sini saya sudah berada bersama kakak pengurusnya, salah satunya yaitu Kak Al-Fasya. Oke, Kak Al-Fasya. Baiklah Kak Al, untuk pertama-tamanya kami mau tahu dulu nih, kira-kira ini masjidnya berdiri sejak tahun berapa ya Kak, kalau boleh tahu? Masjid ini berdiri dibangunnya atau gimana? Dibangunnya? Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 2012. Nah, lebih tepatnya 12 Juli tahun 2012. 12 Juli, oke. Jadi Masjid Cheng Ho seperti yang kita atas keterangan Kak Al tadi, masjid ini dibangun tanggal 12 Juli 2012. Selanjutnya Kak, kira-kira nih, biasanya kan untuk membangun sesuatu biasanya ada tujuan. Nah, kira-kira nih tujuan untuk membangunnya masjid ini tuh apa ya Kak, kalau boleh tahu? Baik, tujuan utama pembangunan masjid ini salah satunya untuk menginspirasi umat-umat non-muslim yang ada di sekitar Jambi, khususnya umat Tionghoa, umat Chinese, untuk tertarik dengan agama Islam. Makanya masjid ini dibangun dengan desain seperti kelenteng. Jadi bisa kita lihat ya, Masjid Cheng Ho ini didesain like-nya seperti kelenteng, mirip-miripnya ya. Sepertinya menarik minat warga non-muslim gitu ya Kak ya. Terus nih kira-kira nih apa saja nih fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini? Bisa Kak tolong diberitahu nih. Oke, baik. Kalau fasilitas masjid ini sama seperti masjid biasa atau masjid pada umumnya yang ada di sini. Fasilitas maksudnya dalam apa itu? Kira-kira nih ada tempat wudhu atau Ya, kalau untuk fasilitas utamanya ya ada tempat wudhu, ada tempat imam, ada tempat mukena, ada tirai juga, ada apa namanya tuh, untuk orang khutbah itu ya sama seperti masjid pada umumnya. Sama seperti masjid pada umumnya. Baik Kak, terima kasih. Kemudian seperti yang kita tahu nih, ini tempat beribadah. Kira-kira ada nggak Kak apa saja larangan atau perintah yang mungkin harus dipatuhi di sini? Ataukah ada yang sesuatu yang benar-benar larangan, tabunya di sini apa enggak? Boleh Kak, tolong? Kalau untuk larangan dan perintah di Masjid Cheng Ho ini sama saja lagi, sama seperti masjid pada umumnya. Malahan masjid ini lebih terbuka untuk bukan hanya sekedar untuk umat muslim tapi juga umat non muslim. Umat non muslim juga boleh dipersilahkan masuk ke dalam masjid. Tetapi larangannya jangan sampai umat non muslim itu kakinya mijak di karpet masjid, karena itu untuk sholat ibadah umat muslim. Jadi cuma sebatas ini keramiknya aja gitu ya Kak? Ya. Oke, berarti itu larangannya. Kan juga kita taunya ini masjid udah berdiri lama nih Kak, udah dari 2012. Kira-kira ada sejarah sendiri atau sampai namanya Masjid Cheng Ho nih? Kan menarik banget nih Kak. Ya. Kita mikir Cheng Ho nama Cina, Tionghoa gitu kan. Kenapa bisa jadi masjid? Bisa diceritakan sedikit Kak? Awal mula dibangunnya masjid ini, kenapa dibangun masjid berdesain kelenteng dan namanya Cheng Ho ini, dulu pada zaman dulu kala tahun 1400-an atau lebih tepat 1433, ada seorang laksamana pengembara, dia berasal dari Tiongkok. Dia saat itu melakukan ekspedisi perdagangan dan tujuan utamanya juga selain untuk berdagang, dia juga untuk menyebarkan agama muslim di seluruh dunia ini. Saat si Laksamana Cheng Ho ini berlayar mengelilingi dunia, dia juga pernah menghampiri Nusantara itu Indonesia ini ya. Saat di Indonesia ini dia menyebarkan agama Islam melalui adat Tionghoa dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu
setelah dia menyebarkan agama Islam, dan agama Islam pun tersebar luas di kancah Nusantara ini, maka untuk penghargaannya dibangunlah Masjid Cinghu ya. Masjid Cinghu juga bukan ada di Jambi aja, banyak ya. Banyak Kak. Masjid Cinghu nggak salah, setahu saya sudah ada 20 masjid. Masjid 20. Cinghu ya, di setiap kota-kota tertentu ada. Di kota Sumatera ini, di Pulau Sumatera ada kota Palembang, Jambi, sama Riau kalau nggak salah. Oh, di Riau ada juga Kak. Kak, oke, makasih Kak. Terus juga nih pas pembangunannya berarti kan udah lama. Kakak sendiri kira-kira di sini udah berapa lama menjadi pengurus kalau boleh tahu? Kalau saya pengurus di masjid ini sudah cukup lama. Cuma saya jadi pengurus masjid ini saat masjid ini sudah diresmikan. Saya masuk di sini pada tanggal 8 Februari tanggal 20 Februari tahun 2021. Tahun 2021 ya Kak? Sudah hampir 2 tahun saya di sini. Oke, kalau misalnya nih kan kita tahu didirikan atau sempat dari cerita-cerita pengurus yang lama itu ada nggak Kak? Misalnya kayak diceritakan apakah pas pembangunan ini ada kendala atau enggak? Oh, ya. Kalau untuk kendala pembangunan masjid ini jelas ada. Kemarin masjid ini kan dibangun pada tahun 2012. Proses berapa tahun, sempat jeda sekitar 3-4 tahun. Itu kenapa bisa terjeda dikarenakan faktor biaya. Sempat terjeda ya, nih Kak? Jadi masjid ini saat masa pembangunan sempat terbengkalai selama 3-4 tahun. Setelah itu baru ada biaya lagi, dan akhirnya jadilah, dan pembangunan masjid ini selesai pada awal tahun 2021. Oh, tahun 2021 ini baru selesai Ya, Kak? Oh, berarti mulai awal dibangun tahun 2012, selesainya tahun 2021. Cukup lama masjid. Iya, cukup lama pembangunannya Kak ya. Kalau boleh tahu Kak, pendirinya Masjid Cengho nih pastinya sudah punya pendiri kan? Iya. Nah, kira-kira pendirinya siapa tuh Kak? Kalau boleh tahu? Baik, pendiri masjid ini namanya yaitu Haji Muhammad Rusli. Haji Muhammad Rusli ini dia mendirikan masjid ini dikarenakan terinspirasi dari Masjid Cinghu yang ada di Surabaya. Berarti Pak Haji itu pernah lihat yang di Surabaya Ya, gitu? karena posisinya saat itu pada tahun 2011 si Pak Haji Rusli ini dia kan pas itu dia jadi ketua PT di Provinsi Jambi. PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi semua masjid Cinghu yang ada di Indonesia ini rata-rata dia ada kontribusinya juga dengan PT. Maksudnya itu PT ada kontribusi sama masjid Cinghu yang ada di Indonesia. PT tadi itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, pada saat itu sedang ada muswil di PPD Putih Pusat yang ada di Jakarta. Nah, saat itu Pak Rusli menjabat sebagai ketua PT. Ya, berangkatlah beliau ke sana, dan akhirnya setelah rapat muswil di Jakarta, beliau diajak sama ketua-ketua PT di setiap daerah lainnya ke Masjid Cinghu Surabaya, karena katanya Masjid Cinghu Surabaya itu Masjid Cinghu yang paling bagus di Indonesia. Setelah melihat Masjid Cinghu Surabaya itu, beliau jadi terinspirasi, dan akhirnya dibangunlah Masjid Cinghu yang ada di Jambi. Oke, terima kasih Kak. Terus untuk Masjid Cengho sendiri seperti kayak masjid-masjid pada umumnya nih, biasanya ada kegiatan rutinnya nih Kak. Ya, betul. Kira-kira di Masjid Cengho ini apa nih Kak kegiatan rutinnya? Apakah ada? Kegiatan rutin di Masjid Cinghu ini yang pertama ada pengajian majelis taklim ibu-ibu, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu habis zuhur sampai menjelang asar. Dan kegiatan yang keduanya itu pengajian TPA, tempat pengajian anak-anak. Ya, dia dari hari Senin sampai hari Kamis, mulainya dari habis maghrib sampai menjelang isya. Dan kegiatan yang ketiga untuk sekarang Masjid Cinghu sedang setiap Jumat ini, setiap Jumatan Masjid Cinghu selalu membuka membuka open sedekah.
Jadi sedekah. bagi siapa yang mau sedekah ke Masjid Cinghu setiap hari Jumat, sedekah itu langsung diterima dan dibagikan langsung saat setelah selesai Jumatan. Jadi nanti jamaah-jamaah habis sholat Jumat itu kan, nah habis pulang nanti ada yang ngasih sedekah apa itu berbentuk kue, berbentuk nasi atau minuman. Oh iya. Namanya tuh berkah Jumat. Jumat berkah. Ya, Jumat berkah. Ya, oke Kak. Untuk jam ramainya nih kan seperti kita tahu ini kayak ikonik banget nih Kak kayak. Kira-kira nih jam ramainya Masjid Cengho ini kapan Kak? Kebetulan Masjid Cinghu ini sekarang sudah menjadi salah satu wisata religi yang ada di Jambi. Wisata religi. Dengan menjadi wisata religi tadi, Masjid Cinghu ini sering ramainya pada hari weekend. Hari weekend itu pada hari Sabtu dan Ahad. Oh. Oke. Gitu aja. Kalau hari-hari biasa seperti ini ya ada masjid umumnya sih seperti biasa. Sholat Ya. gitu Kak ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, Baiklah, untuk wawancara kali ini kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Al sudah mau membantu, sudah mau meluangkan waktunya untuk kita di sini. Jadi, so guys, berakhirlah di sini wawancaranya. Tertarik nggak ke Masjid Cengho? Kalau bisa sholat di sini juga. Jadi ngerasain nih rasanya kayak ini kita lagi di masjid atau di kelenteng. Sebenarnya awalnya agak bingung juga nih ini masjidnya kayak gimana, tapi di sini seru. Dengan Kak Alnya baik juga, makasih ya Kak. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin untuk nanti lihat-lihatnya kita bisa lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.